Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Handayani. Saya kuliah di STI Pembangunan Tanjung Pinang. Saya dari kelas manajemen pagi 1. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang akidah Islamiyah dari dosen pengampu Bapak Hanafi Yunus. Makna akidah. Dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja aqoda yakidu ukdatan. Artinya adalah Arabtu ikatan, al-jazmu keyakinan yang mantap, al-ahdu janji. Sumber-sumber akidah Islamiyah yang pertama berasal dari Al-Quran, yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah, yang ketiga Al-Ijma'. Pilar-pilar akidah Islamiyah yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur dan pembimbing. Dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Yang kedua, yakin kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Dari Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Yang ketiga, iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Quran surah An-Nisa ayat 136. Yang keempat, iman kepada para rasul. Quran surat Al-Baqarah ayat 98. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Quran surat An-Nisa ayat 135. Yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Furqan ayat 2. Secara bahasa, iman adalah membenarkan. Secara istilah, iman adalah mengucapkan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi diri sendiri, mencintai segala sesuatu yang lainnya termasuk dirinya sendiri. Mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya dan merasa berat tanpa memilah-milah. Ridha terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik yang disukai maupun tidak disukainya, tanpa menghilangkan usaha. Loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya dan orang-orang beriman, dan tidak loyalitas kepada yang dibenci Allah. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapatkan kasih sayang-Nya, dan takut bermaksiat kepadanya. Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Selalu beramal salih, meninggalkan maksiat dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Sifat-sifat orang beriman. Yang pertama, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Yang kedua, sentiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim. Beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Yang pertama, ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang tentang Allah dan kekuasaannya, maka bertambah tinggi pengagungan serta takut kepadanya. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Yang ketiga, sentiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Buah keimanan. Yang pertama, membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambatan kepada Allah semata-mata. Kisah Rib bin Amir. Kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid.
Karena yang memberi umur, rezeki, manfaat dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat, berupa perlindungan, petunjuk, pertolongan, penjagaan, dikokohkan kedudukan, diberkahi baik dari langit maupun bumi. Yang keempat, hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Sekian presentasi saya tentang akidah Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.